Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pertemuan hari ini. Nah, jangan lupa ya, salam, senyum, dan sapanya. Nah, sekarang Bu Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba berkurang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jangan lupa ya, setelah kita mengucapkan salam, kita harus senyum. Karena senyuman itu membawa kebahagiaan untuk orang yang melihatnya. Dan senyum juga merupakan bagian daripada ibadah. Sapa, kita juga sesama teman harus saling menyapa. Karena apa? Kalau nyampe ke kelas nggak saling sapa, nanti moodnya jadi nggak baik. Ya? Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Setiap aktivitas kita selalu mengawalinya dengan apa? Berdoa. Jadi pembelajaran hari ini kita awali dengan sama-sama membaca doa. Silakan dipimpin oleh Fitriah. Doa dimulai. Berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yassir wala tu'assir. Rabbi tammim wasahhil alaika tuklan. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim wasahhil alaika tuklan. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim wasahhil alaika tuklan. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan mengawali pembelajaran hari ini dengan doa, kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik, selanjutnya nih, adakah hari ini yang tidak hadir teman kita? Ada, coba Bu Guru cek dulu ya. Bu Guru absen dulu teh. Bu Guru absen dulu ya, Nak ya. Asyifa Apriliani, Alisha Putri, Arumi, Alfia, Akila Dewi, Bunga Hadianti, Fitria, Haudli Askia, Halda Deliana, Khalifatul Nisa, Kirani Putri, Kiandra, Lailatul, Milati, Naura, Naila, Nazma, Nelia, Ratu, Risma, Siti Faza, Kaena, Salsatri,
Salsabila. Salsatri sakit. Salsabila. Santi Cantika. Tia Zahra. Yusifa. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini yang berhalangan hadir hanya satu teman kita, yaitu Santi Cantika. Santi Cantika Salsatri Aprilia. Kita doakan mudah-mudahan Teteh Caca lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang Bu Guru tanya nih, hari ini apakah ada yang masih ingat tidak dengan pembelajaran yang lalu? Masih ya. Namun sebelum memasuki pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, bukti cinta kita, yuk kita sama-sama dulu nih menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Yuk berdiri semuanya. Berdiri nak, berdiri. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu dong. Kita nyanyikan dengan semangat dulu ya. Siap? Yuk. Ikuti anak ya, bareng-bareng ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali Teh. Nah, selanjutnya Guru akan memutarkan sebuah video. Terkendala, nggak apa-apa ya Bu Guru ceritakan ya untuk memotivasi kalian. Nah, jadi seperti ini Teh. Ketika kita mencoba sesuatu, kemudian kita gagal, kira-kira kita harus ngapain Teh? Apa? Mencoba lagi. Kemudian ada rasa takut terbesar dalam diri kita, kita harus ngapain? Memberanikan diri untuk melawan rasa takut tersebut untuk menggapai tujuan yang kita harapkan. Nanti nih pertemuan berikutnya akan Bu Guru putar videonya ya Teh ya. Oke, sekarang nih sebelum kita ke tujuan pembelajaran, Bu Guru pengen tahu dulu nih, coba di antara kalian nih, siapa teteh-teteh yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Tentang apa? Apa Teh? Kok suaranya kecil banget, tentang apa? Tentang teks. Coba, pernah kalian membaca sebuah teks? Pernah kalian melihat sebuah teks? Pernah. Coba, siapa di sini yang pernah melihat teks? Banyak? Oh banyak. Coba Bu Guru pengen tahu, Faza pernah melihat sebuah teks? Pernah. Teks apa itu Faza? Pidato. Yang keras suaranya apa? Pidato. Teks pidato punya siapa Teh? Abi. Punya Abi. Oh iya, Abinya kan seorang penceramah. Pasti sebelum ceramah membuat teks dulu ya. Nah, ingat Teh, sebuah teks, mau jenis teksnya apa itu, pasti mengandung sebuah pesan atau isi yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, sekarang kalau teks pidato itu isinya itu berarti pesan untuk siapa? Pendengarnya. Yang disampaikan ketika kita ceramah memuat pesan, baik itu pesan agama. Biasanya kalau pidato pesan agama ya yang terkandung di dalamnya. Nah, kaitannya apa Bu Guru sih dengan teks-teks yang pernah kita lihat hari ini? Kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh dilihat nih di depan nih di PowerPoint-nya Teh. Setelah menyimak teks eksplanasi, siswa dapat menemukan 3 informasi penting yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak teks eksplanasi dan video pembelajaran, siswa dapat merangkum informasi penting yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak teks eksplanasi, siswa dapat membuat sebuah peta pikiran berdasarkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan sistematis. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan peta pikiran berdasarkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan sistematis. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini tentang teks eksplanasi.
Ada yang sudah tahu belum teks eksplanasi itu apa? Belum ya? Belum. Nah, sekarang Bu Guru akan perkenalkan apa sih teks eksplanasi itu? Siap ya? Perhatikan nak. Lihat di sini. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Pernah tidak kalian membaca teks yang seperti ini? Pernah. Hebat kalau seperti itu. Sekarang lihat nih. Teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya itu berisi informasi berdasarkan fakta. Jadi tidak bersifat gosip ya, atau non fiksi. Fiksi atau non fiksi? Yang nyata itu fiksi apa non fiksi? Nah, jadi teks eksplanasi itu sifatnya fakta teh. Nah, struktur teksnya itu berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Sekarang kita lihat nih. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terlihat yang belakang saya. Coba Teh Santi, yang pertama apa? Ya, boleh berdiri sayang. Yang keras suaranya apa? Yang pertama, memuat. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan faktual. Coba Fitria, yang kedua apa ciri-ciri teks eksplanasi? Berisi informasi yang bersifat keilmuan. Iya, kemudian yang ketiga coba Alfia. Iya, fenomena alam atau sosial. Jadi kejadian yang nyata dirangkum dalam sebuah teks, isinya itu disebut teks eksplanasi. Karena pesan dan berita yang disampaikan itu bersifat faktual, nyata kejadiannya. Ya Teh ya? Oke, selanjutnya nih. Nah, bagaimana caranya Teteh akan mengidentifikasi sebuah teks eksplanasi? Bagaimana caranya Bu Guru? Kalau kita tidak praktek langsung, maka kita tidak akan mengetahuinya. Untuk itu, praktek kali ini Bu Guru akan membagi Teteh ke dalam 4 kelompok. Oke? Ke dalam 4 kelompok nih. Sekarang silakan. Satu kelompok berjumlah 7 orang. Kemudian ada satu kelompok yang berjumlah 6 orang karena ada yang tidak masuk tadi ya. Silakan dibagi kelompoknya. Nah, sudah? Ya, dirapihkan dulu kelompoknya. Sudah berkelompok semuanya sudah? Sudah berkelompok. Oke, di sini Bu Guru memiliki LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Di mana langkah-langkahnya Teteh akan mengetahui di LKPD ini. Setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Jadi dikerjakan secara sama-sama ya Teh ya. Siap. Nih, dipegang dulu ya. Dipegang dulu, nanti sambil berjalan, Bu Guru akan menjelaskan. Sudah semuanya memegang? Sudah. Oke, siap. Di yang pertama. Lembar kerja peserta didik. Dibuka sayang sama-sama yang lembar pertama. Sudah ada semuanya Teh? Ada, iya. Lihat ya. Di situ terdapat kelompok. Oke, siapa yang akan menjadi kelompok 1? Ya, barisan ini ya. Barisan mana Teh? Siap, kelompok 1? Ya. Siap. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Siap. Oke. Nama kelompok diisi dengan angka kelompoknya masing-masing. Kalau aku kelompok 1 berarti diisinya kelompok 1. Kalau kelompok 2 sambil berjalan diisi. Adapun hal-hal yang tidak dimengerti nanti tanyakan langsung ke bu gurunya ya. Silakan diisi di sini. Kan kelompok boleh diisi 1 di sini. 1. Iya.
Pakai hurufnya lagi, 1. Kemudian nama anggotanya disesuaikan dengan anggota masing-masing ya Teh ya. Oke. Sudah, coba Bu Guru lihat yang kelompok 2. Biodatanya dulu ya. Namanya yang lengkap Teh. Oke, coba nih kelompok 4 ya. Namanya ditulis teman-temannya. Semuanya berderet ke bawah. Silakan, nama panggilan juga boleh. Silakan, diisi nak. Diisi. Kelompok 3 bagaimana? Belum, Bu. Yo, diisi ya. Jika sudah mengisi biodatanya di LKPD masing-masing, katakan sudah ya. Yang rapi tulisannya nak. Tulisannya yang rapi. Sudah? Tuh. Sudah semuanya? Sudah? Ketika jawabannya sudah kompak nih, baru nih, sudah nih. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, ya untuk pengisian biodata cukup. Kita lanjut nih, Teh. Materi pokoknya ada kan di situ? Setelah tadi Bu Guru menjelaskan melalui slide PowerPoint, Teteh sedikitnya sudah menyimak ya. Tapi di LKPD ini ada lagi, jangan khawatir. Materi yang Bu Guru sampaikan tadi bisa dibaca kembali nih. Untuk materi pokoknya, menggali informasi penting dari teks eksplanasi. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya juga. Lanjut di lembar berikutnya. Ada Teh lembar berikutnya? Coba. Lembar berikutnya. Oke, apa itu judulnya Teh? Mengapa harus hemat listrik? Mengapa harus hemat listrik? Sekarang kita fokusnya itu ke teksnya. Bagaimana kita menggali informasi dari sebuah teks eksplanasi. Sekarang Bu Guru minta coba Teteh untuk sama-sama dulu membaca. Kalau enggak gini, siapa nih yang mau membaca perwakilan dari semua kelompok 1 orang untuk membaca teks? Boleh? Angkat tangan saja. Tidak usah malu-malu. Ayo, untuk membuktikan apakah ini teksnya sudah bersifat teks eksplanasi, siapa yang berani suaranya lantang? Baca teks. Oh, Dewi. Akila Dewi di sini. Akila Dewi, sini saya. Maaf ya. Sini. Oke, di sini nak. Sebelah sini. Nah, ini tepuk tangan dulu dong perwakilan kelompoknya. Cukup. Sekarang silakan dibacakan teks yang akan kita identifikasi sama-sama. Cek dulu nih, betul tidak teksnya sudah berbentuk teks eksplanasi. Suaranya yang lantang saya. Ya, dibaca ya. Yang lain sambil menyimak di LKPD-nya masing-masing. Silakan. Ya, sayang. Silakan. Yang keras suaranya ya. Di era globalisasi, permintaan listrik terus meningkat karena teknologi yang juga berkembang. Tetapi permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan pasokan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Negeri kita sehingga ada beberapa daerah yang tidak kebagian listrik. Banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik, tidak bijak dalam kebahagiaan listrik. Banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik tidak bijak dalam penggunaannya. Boros tanpa menyadari sebenarnya masih ada orang-orang yang kesulitan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Untuk lebih jelasnya silakan simak teks eksplanasi tentang hemat listrik berikut ini. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini. Dan di masa yang akan datang, namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global, meningkatnya kulkas serta gas hasil pembakaran. Dari kendaraan bermotor,
Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur. Musim panas yang berpanjang hingga berakibat kekeringan di mana-mana kemudian mencairnya. Pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menggelamkan sebagian besar dataran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Teteh Dewi. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bu Guru tanya, dari teks yang dibacakan tersebut, apakah sudah mencirikan? Apakah sudah bisa disebut bahwa itu teks eksplanasi? Sudah. Kenapa demikian? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kenapa demikian? Ayo. Bagaimana Teh? Karena terdapat banyak informasi. Iya, karena terdapatnya banyak informasi. Ada lagi? Apa Teh? Informasinya bersifat apa di situ? Fakta. Apa Teh? Fakta. Fakta. Betul tidak di sini? Berdasarkan fakta. Iya, berdasarkan fakta. Jadi, sudah pasti teks yang disajikan dan dibacakan oleh teman kita tadi adalah teks eksplanasi. Yo, sekarang kita buka lembar berikutnya. Harus apakan ini teks eksplanasi? Yo, diapain sesuai tugas yang sudah ada di LKPD? Coba, kelompok 1. Aktivitas yang harus kita lakukan di LKPD ini ngapain? Kelompok 1. Hah? Bacalah teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat? Harus hemat listrik. Tadi sudah dibacakan ya oleh Teteh Dewi. Kemudian yang kedua, coba kelompok 2, apa tuh yang kedua? Galilah informasi penting dari teks tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga apa coba? Tentang informasi penting dari teks tersebut. Oke, diskusikan dengan kelompokmu masing-masing pastinya ya. Kemudian yang keempat, Simpulkan temuan kelompok. nah, simpulkan temuan kelompokmu. Jadi ini tugas bersifat kerja kelompok. Jadi harus kompak untuk menghasilkan sebuah informasi dari teks eksplanasi yang sudah Bu Guru bagikan. Siap untuk mengidentifikasinya? Siap. Oke, Bu Guru berikan waktu untuk Teteh mengerjakan LKPD secara berkelompok ini. Lihat di lembar berikutnya, sudah tersedia kolom seperti ini. Ada berapa Teh? 4 kolom. Nah, di mana kolom tersebut setiap paragrafnya itu harus terisi. Informasi apa yang ditemukan dalam teks eksplanasi tadi? Ada semuanya ya? Ada, oke. Silakan Bu Guru belikan waktu. Cukup nggak nih 10 menit? Cukup? Cukup ya anak ya? Cukup tidak 10 menit? Cukup ya? Oke. Bu Guru berikan waktu selama 10 menit di mana Teteh akan menemukan informasi penting, menggali informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Siap? Silakan. Dimulai ya. Bekerja sama. Ada hal-hal yang tidak dimengerti, tanyakan ke Bu Guru langsung, Nak. Ayo Teh. Baca dulu ya. Tadi kan teman kita sudah membacakannya. Ayo Teh Santi ikutan. Baca ya. Per paragraf. Ini saran dari Bu Guru ya. Ketika kalian ingin mudah mendapatkan sebuah isi atau informasi atau kesimpulan dalam sebuah paragraf, jangan dibaca semuanya dulu teksnya. Kan tadi udah tuh sama-sama. Ketika ingin dituangkan ke dalam kesimpulan atau isi, maka baca dulu satu paragraf. Difokuskan nih, dibicarakan dengan teman-temannya. Teman-teman, kalau menurut aku ini deh isinya. Tuangkan tuh di paragraf 1. Ngerti nggak Teteh Nisa? Ya. Gimana Teh Intan? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, paham ya? Ya. Yuk, lanjut yang lain.
Terus ini diliatin loh sama Bu Guru nih. Tulisannya yang rapi. Enak ya. Ada yang sudah mulai menuangkan ke paragrafnya? Ada, sok dituangkan. Nih ada tulisannya yang bagus nih. Yo, yang rapi nah tulisannya sayang. Yo, tulisannya yang rapih ya. Coba Bu Guru lihat tulisannya. Jangan ditutupin dong, jangan malu-malu. Ya. Ingat ya waktunya ya. Ingat waktunya, tapi jangan terburu-buru juga. Ya, silakan Teh. Ayo nak. Nah, ini kerjasamanya bagus nih, kelompok 3 nih. Yuk, kelompok 1, 2, dan kelompok 4 juga. Nah, ini juga sama nih. Wah, tulisannya indah. Silakan kelompok 1 dituangkan dalam LKPD yang sudah Bu Guru sediakan. Ada yang sudah dapat 3 paragraf? Belum. Nanti disiapkan juga ya, siapa yang akan mempresentasikan paragraf pertamanya, mempresentasikan paragraf kedua, mempresentasikan paragraf ketiga, dan juga paragraf yang keempat. Itu di setiap kelompoknya. Kenapa, Teh? Yo. Nah, kenapa nih kelompok 1 kenapa? Coba lanjut, ayo. Itu tidak apa tuh. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan ya. Semangat. Nanti habis jam pelajaran Bu Guru kan istirahat. Yo. Ayo, waktunya. Waktunya. Sama-sama memberikan pendapat ya. Ya. Lanjut yang paragraf keduanya. Hati-hati ya. Ketika kita menggali informasi itu,
Tidak semuanya di paragraf itu ditumpahkan kembali, tetapi kita lihat poin-poin pentingnya yang menjadi pokok informasinya di paragraf tersebut itu yang mana. Nah, ayo. Nggak apa-apa tuh Shanti, cepetan. Nah, iya. Suaranya kecil banget, nggak apa-apa baca. Baca nggak apa-apa suaranya. Ini membutuhkan energi listrik. Tuh ini kerjasama yang baik ya. Yang satu nyatet. Itu kenapa di situ menulisnya? Enggak, langsung di LKPD-nya dong. Oh, nanti disalin lagi. Ya, mulai dari kegiatan. Kalau yang lain langsung ya menulisnya. Kalau seperti ini aja nih. Seperti ini saja. Itu aja nggak apa-apa. Dibuka. Nah, silakan. Tulis di sini sayang. Nah, itu dong. Nanti yang lain sudah mau presentasi, kelompok berapa nih? Kelompok gua baru nulis pindahin ke LKPD-nya. Tanyakan, jangan malu-malu. Manusia. Ya. Kelompok 4, kerjasama. Boleh, menulisnya juga gantian boleh. Menulisnya gantian boleh. Bunga boleh. Nanti teteh bunga biar nggak ngantuk tuh. Kalau cuma ngeliatin, dia teteh bunganya ngantuk. Nanti tapi Tanisa, iya. Ya. Wah, kayaknya nih kelompok 3 udah nih. Sudah? Oh ya, kelompok 3 ternyata sudah masuk ke paragraf 4. Semangat, yang lain semangat. Kalian harus ini juga ya, jaga kesehatan ya. Juga sama nih. Pilek, mengganggu. Ingat nanti istirahat jangan dulu minum es. Nah, bagus, itu udah paragraf 2. Apa teh? Iya. Sak. Abri. Apa instik? Nah, ini udah menuju paragraf ketiga ya. Oke, mayoritas sudah paragraf ketiga. Bentar lagi waktunya kita mempresentasikan hasil temuan dari setiap kelompoknya. Kenapa? Sudah. Wah, hebat nih kelompok 3. Sebentar, minta waktunya kasih aplaus dulu buat kelompok 3 nih. Ya, tepuk tangan. Ayo, siapa kelompok yang akan mendapatkan tepuk tangan berikutnya? Bu, dapat reward nggak? Dapat dong. Bintang pertama didapatkan oleh kelompok ketiga. Ayo, bintang kedua. Tapi tenang, kan masih ada penilaian nanti ketika mempresentasikannya. Jangan meningkat. Bentar lagi waktunya, oke? Waktunya sebentar lagi. Yuk, semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke. Tang yang kedua kelompok siapa? Ayo. Lanjut nih, paragraf terakhirnya.
Kelompok 3 persiapkan ya untuk nanti yang presentasinya siapa yang akan membacakan setiap paragrafnya. Oke? Oh, yang bisa dapat. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ada coret-coret dikit gak apa-apa. Iya. Oh, nah lo, oke sama Tia lo. Ya, lanjut ya Santi, tulisannya. Oke, siapa yang sudah berikutnya? Ayo, kelompok berapa? Sudah? Sudah, kelompok berapa itu? Kelompok 2, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok siapa yang berikutnya mendapatkan bintang? Sudah? Oke, tepuk tangan nih. Bareng. Berarti antara kelompok 1 dan kelompok 4 sama-sama di waktu yang sama menyelesaikannya. Tepuk tangan sama-sama dong. Oke, ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada di LKPD bahwa setelah kalian menyimpulkan temuan teks eksplanasi sesuai dengan paragrafnya masing-masing, poin kelima, TT setiap kelompoknya bersedia untuk mempresentasikan hasil temuannya masing-masing. Ayo, yang tampilnya berarti sesuai dengan urutan yang sudah selesai pertama kali mengerjakan. Setuju? Siap? Untuk kelompok berapa? Kelompok 3 siap, silakan. Kelompok 3 berbaris di sini. Berbaris sayang. Semuanya berbaris semuanya. Kalau nggak di sini saja juga nggak apa-apa. Di sini saja. Boleh. Nih, mau ada yang presentasi sekarang, lihat ya. Yuk, presentasi. Disiapkan ya, nanti masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok disiapkan. Yuk, lihat di sini. Presentasi kelompok 3. Ya, apa yang ditemukan di paragraf ke-1? Silakan dibacakan dengan lantang. Ya, globalisasi, permintaan listrik terus meningkat karena teknologi yang juga berkembang. Ya, lanjut paragraf keduanya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Oke, lanjut. Paragraf yang ketiga. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Oke, paragraf yang terakhir. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pola hidup hemat listrik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 teh. Selanjutnya, mau kelompok siapa nih? Kelompok 2. Oh, yang di sana ternyata. Kelompok 2, silakan ke depan. Ayo. Mulai. Ya, sini. Depan ya. Yuk. Boleh di sini. Baris. Silakan. Baris. Nah. Ya. Yang lain perhatikan ya. Silakan. Gak usah malu-malu. Semangat bacanya. Ya, silakan. Paragraf pertama. Sayang. Masa temannya di belakangin sih? Ya, siap.
Di era globalisasi, permintaan listrik terus meningkatkan karena teknologi yang juga banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik tidak bijak dalam penggunaannya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik mulai dari perkantoran, pabrik atau industri. Dampak dari pemborosan energi. Oh, diborong ya. Ini semua paragraf oleh Teteh Santi. Wah, ayo lanjut. Dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan menikmatinya tuh. Menikmat. Nah, loh. Yang bisa disebut disebabkan oleh gas. Untuk menghindari globalisasi, maka salah satu cara yang dapat yaitu dengan kita hidup hemat listrik. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Karena tadi seri. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan. Ayo. Berdiri di sana cukup, tidak apa-apa di sana. Nah, berdiri di sana. Yo, sini. Membacanya dibagi tidak? Sana sayang. Dibagi tidak setiap paragrafnya? Dibagi ya? Oke, paragraf pertama oleh siapa dibacakannya? Alika. Ya. Ingat, kalau lagi baca itu, mempresentasikan itu, mukanya ndak harus ditutupin. Ya. Yang lain simak ya. Di era globalisasi, oleh pembangkit listrik negeri kita sehingga ada beberapa daerah yang tidak kebagian listrik boros atau tanpa menyadari sebenarnya masih ada orang-orang yang kesulitan untuk menyalakan lampu di malam hari. Oke, itu untuk paragraf pertama. Silakan lanjut paragraf keduanya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi, kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Lanjut, paragraf ketiga. Dari pemborosan energi meningkatkan suhu bumi disebabkan oleh gas dari produk AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Oke, lanjut paragraf keempatnya. Suaranya dong. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terakhir. Siap? Terakhir untuk kelompok 4. Ya. Silakan. Di sini boleh. Sini boleh berbaris. Ya, di mana berbarisnya yang penting terlihat sama teman-temannya agar teman-temannya bisa melihat hasilnya. Ah, kayak gini berbaris. Jangan bingung dong. Silakan. Nih, di sini 1. Jangan ikut-ikutan temannya aja. Oke? Oke? Ya, yang lain temannya perhatikan. Silakan. Paragraf 1 dibacakan oleh siapa? Mundur saya. Coba jangan terlalu nempel. Oke, siap. Yang lain kita dengarkan sama-sama nih. Coba, simak. Ya, lanjut. Paragraf kedua. Oke, selanjutnya paragraf ketiga. Oke, paragraf terakhirnya. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Siap, silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah semua tugas kelompok baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah terselesaikan. Maka Bu Guru akan ambil LKPD-nya untuk Bu Guru nanti nilai hasilnya seperti apa. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan kepada Bu Guru. Lewat sana sayang. Lewat sana. Oke? Ya, ini. Yuk, lewat sana sayang. Sini. Ya. Ke sini ya arahnya ya. Hati-hati. Oke. Yang baik nih.
Nah, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk tes semuanya. Oke, terima kasih karena sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Karena kita untuk mencapai tujuan perlu yang namanya kerja sama. Sekarang lanjut nih. Nah, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang teks eksplanasi. Tuh, lihat sama-sama sayang. Terlihat semuanya? Terlihat. Oke. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Baik itu peristiwa alam, informasi pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya. Nah, sekarang tujuan utama teks eksplanasi untuk apa di sini? Untuk memaparkan proses dan juga sebab terjadinya suatu fenomena. Kemudian, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Tapi harus ingat tuh ciri-cirinya. Agar nanti ketika kita membaca, oh aku tahu nih ini termasuk teks eksplanasi karena aku pernah belajar sama Bu Guru. Ya, teks eksplanasi ciri-cirinya yang pertama, membuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Kira-kira yang tadi kita kerjakan di LKPD ini termasuk yang mana tuh ciri-cirinya? Yuk. Yang mana? Termasuk fenomena alam atau informasi yang bersifat keilmuan atau informasi berdasarkan fakta? Berdasarkan fakta, betul bahwa sekarang itu kita sulit sekali untuk yang namanya menghemat energi listrik. Ya, oke, lanjut ya. Apa ini kita selanjutnya? Apa nih? Ice breaking. Setelah tadi pusing-pusing teteh mengerjakan LKPD, pusing nggak sih? Pusing. Aduh, pusing nggak? Enggak lah. Yuk kita lakukan ice breaking sama-sama. Bu Guru, apa tuh ice breaking hari ini? Kalau kita sebelumnya melakukan ice breakingnya bernyanyi. Nah kali ini kita akan melakukan tepukan. Kelompok siapa yang memiliki tepukan yang untuk menambah semangat? Kira-kira siapa yang punya nih? Punya? Punya nggak? Punya. Coba kita tampilkan dulu nih. Dari kelompok berapa? Mau tepuk apa? Tepuk apa? Ya, tepuk semangat. Yang kelompok lain? Tepuk apa kira-kira? Yang ini? Kalau yang ini? Tepuk semangat juga. Kalau semuanya tepuk semangat, berarti kita sama-sama aja deh lakuinnya. Setuju? Ayo kita kiaman sama-sama. Ya, kiaman sama-sama. Ayo, berdiri semuanya, berdiri. Yo, tepuk semangatnya berarti harus benar-benar semangat. Karena ini kompak tuh, semuanya memilih tepuk semangat. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Boleh minta sekali lagi enggak? Boleh. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, masih semangat ya. Yuk, tepuk tangan buat semuanya. Semoga semuanya masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajarannya. Karena setelah ini, awas, Teteh akan mendapatkan evaluasi. Melalui apa Bu Guru evaluasinya? Siapa yang tahu? Biasanya kalau evaluasi itu kita ngapain? Ngapain? Mengerjakan apa? Mengerjakan apa? Soal. Tuh, mari kita kerjakan masing-masing ya. Itu artinya tempat duduk kembali seperti semula. Dihitung 1. Yuk, hati-hati sayang. Hati-hati ya, hati-hati. Yuk, tempat duduk kembali seperti semula. Sudah? Sudah. Oke. Tadi yang sudah hadir hanya 1 ya, Teteh Caca yang lagi sakit ya. Nanti Teteh Caca
kita simpan di sini. Oke, sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Sudah. Sudah? Ya. Akan Bu Guru bagikan soal evaluasinya. Sebelumnya, lihat. Mari kita kerjakan masing-masing ya. Itu artinya tidak boleh bekerja sama. Tadi kerjasamanya sudah di LKPD. Kerjasama yang baik. Namun sekarang saatnya evaluasi. Selamat mengerjakan dan tidak sama-sama. Dikerjakan secara mandiri. Bu Guru bagikan. Namun Bu Guru akan jelaskan dulu. Jangan lupa untuk mengisi nama. Ya, punya nama kan masing-masing? Punya. Masa nggak punya nama? Udah kelas 6 ya? Nah, sekarang lihat. Selanjutnya, ada hari dan juga tanggal. Kalau untuk kelas, tema, subtema, dan pembelajaran sudah ada di sini. Tinggal kalian isi nama masing-masing. Teteh-teteh ya. Nama isi masing-masing, nama lengkap. Jangan nama panggilan. Kemudian, hari dan tanggalnya juga diisi. Siap? Oke, Bu Guru akan membagikan berkeliling ya. Silakan. Langsung dikerjakan ya nak ya. Karena sebentar lagi kita akan jam istirahat nih. Kenapa Teh Intan? Tapi pelajaran kali ini belum ada yang izin kamar mandi ya? Nih, lanjutkan. Kenapa nih segaruk-garuk? Iya. Yang ujung Bu Guru bagikan lewat sini nggak apa-apa ya. Nih, iya. Loh, tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal berapa? Teteh Tia. Teteh April, Teteh Tia tadi. Teteh April masih muda udah lupa tanggal apa, tanggal berapa katanya Bu. Jangan-jangan lupa nih, hari apa sekarang Teh April? Nggak lupa ya? Enggak, ini hari Kamis Bu Guru. Besok kita libur hari Jumat. Ya, selanjutnya Teteh Dewi. Oke, semuanya sudah menerima? Sudah. Kok ada yang lupa sih? Nggak terdengar deh suara kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu harus ngapain dulu? Baca bismillah. Iya dong, kelas 6 masih saja harus selalu diingatkan oleh Bu Guru. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya boleh di lembar berikutnya. Ya, karena di belakangnya masih kosong. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan langsung kepada Bu Guru ya. Tidak mengganggu konsentrasi temannya. Alat tulisnya sudah lengkap semuanya kan ya? Dari awal. Ada yang nggak tanggal lagi, tanggal berapa? 13 saya. Ya. Ya, fokus ngerjain ya. Ya, kenapa Teh? Kenapa? Oh, itu salah tik sayang, itu teks. Ya, nah bagus nih. Ada yang teliti tuh. Baru juga soal pertama. Itu teks sayang ya. Bacalah teks yang berjudul Gempa Aceh di bawah ini. Apakah teks tersebut? Bukan teks ya. Mohon maaf tuh. Guru sambil ngantuk-ngantuk tuh ngetiknya tuh. Teks ya, boleh diperbaiki. Wah, Naila pinter nih. Udah nomor berapa aja nih? Wah, udah nomor 3. Masya Allah, Teteh Nay. Mau kemana Teh? Ngibut banget. Seperti biasa ya, nanti ini akan dinilai oleh Bu Guru dan dikembalikan kepada Teteh semuanya. Dan harus ada apa? Ada parafnya. Tahu paraf? Tanda tangan. Seperti biasa, laporan ada tanda tangan Bu Guru, ada tanda tangan orang tua kalian juga. Malu loh kalau dapet kecil. Ya Teh Kiran ya?
Manggut doang. Iya enggak? Iya. Yuk, dikerjain. Ayo dikerjakan. Yang nomor berapa Teteh Arumi? Nomor berapa Teh? Boleh. Tapi lebih baik di belakangnya. Jadi Teteh leluasa untuk mengisinya. Nomor 1 di sini. Nanti jika tidak cukup, beralih ke belakangnya. Kan masih banyak yang kosong. Ya? Ya? Tanyakan saja ya jika ada yang tidak dipahami. Guru depan nih. Lihat semuanya nih. Ya. Iya. Iya, itu soalnya. Isinya boleh di belakangnya ya. Ini apa nih ngelamun nih? Teh Bunga, ayo jangan ngantuk. Yo, jangan ngantuk ya. Semangat, Teteh, semangat. Ya. Nomor 2. Buatlah sebuah simpulan dari teks soal nomor 1. Soal nomor 1 mana teksnya? Iya, yang tentang gempa Aceh. Jadi Teteh bikin tuh simpulan dari wacana yang di nomor 1. Yo. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo. Ya. Sudah? Sebentar lagi. Tinggal penutupan. Oke. Ayo. Yuk, ayo. Tadi nomor 2 ada yang bertanya tuh, Bu, ini katanya teksnya yang mana? Yang tadi nomor 1 ya? Paham ya yang lain ya? Ya? Ya, kenapa nomor 3? Apanya sayang? Teteh boleh gunakan di kertas berikutnya. Untuk masih kosong kan? Iya, tinggal Teteh tulis di sini 3. Silakan. Ayo, nah. Ada 5? Sedikit kok. Soalnya hanya 5 dan itu sudah di... Kenapa? Boleh ya, di belakang semuanya boleh. Dikerjakannya. Silakan. Ada yang sudah? Ada yang sudah tidak? Nah, itu
tuh pinter tuh, udah mulai nomor 5 tuh. Oh, udah ada 10 orang tuh yang udah 5 soal. Tadi Bu Guru lihat. Bentar lagi ya. Mana teh? Ya, kenapa? Iya, dalam kurun waktu jangka ya. Waktu. Pinter. Udah mau soal terakhir ya? Ya. Kenapa sayang? Oh, tadi pulpennya habis. Oke, pinjem. Temennya. Tinggal nomor terakhir ya, Nisya. Yang belum ya, Nisya ya. Tinggal yang terakhir ya. Pulpennya habis. Ada yang mau pulpen 2? Oh, Santi sudah tuh. Boleh dipinjam dulu aja sayang pulpennya. Kan sudah Santi. Dibaca ulang ya. Nah, ini juga sudah. Yang sudah dibaca ulang ya. Sambil nunggu temennya yang belum ya. Yang sudah dibaca ulang. Oke. Sudah semuanya sudah? Belum. Dikit lagi. Udah semuanya teh? Udah semuanya? Sudah. Yang barisan sana sudah semuanya? Sudah semuanya? Coba lihat. Sudah kan ya semuanya ya yang sebelah ini ya? Teteh, coba yang barisan ini. Ini udah semuanya udah. Udah ya? Belum. Tinggal satu lagi ya? Nah, ya, tinggal satu lagi. Ya, nomor 5 gimana? Nomor 5 lihat dong langkah-langkahnya. Sudah, siapa tuh? Oh, itu udah banyakan. Oke, yang sudah boleh langsung dikumpulkan ke depan masing-masing. Yuk. Yuk. Sudah semuanya dikumpulkan. Ayo, sini sayang, semuanya masing-masing. Oh, hati-hati. Lewatnya di sana. Siap. Ya, semuanya ya. Dikumpulkan semuanya karena semuanya sudah dikumpulkan lewat sini sayang. Kumpulkan sayang. Oke. Wah, tulisannya Teteh naik. Ayo Teh. Semuanya sayang. Semuanya sayang. Ya, kumpulkan nak. Ya, sini. Oke. Tenang, agak sedikit lagi. Ya, semuanya sini. Yang udah sini. Ya, sini sayang. Iya, sini. Kan udah semuanya, masa mau didiemin aja. Awas sayang, nyangkut lewat sana. Nah, ya. Awas. Awas ya, Bu Guru cek namanya nih. Oke, terima kasih. Yuk. Apa? Iya. Ya. Oke, makasih. Terima kasih. Kok bisa di Bu Guru yang muter ya? Aduh, Teteh nih. Ih, Teh Bunga dikit lagi. Hah, Tetehnya udah mau istirahat nih. Tapi ini udah lengkap kok Teteh Bunga. Nomor 5 juga. Yuk, sini. Ayo sayang. Oke, Teh Intan makasih udah dibantu temennya. Ayo sayang. Teh Fitri ya. Teh Faza sayang lihat Bu Guru. Ya, terima kasih Teh Faza. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Oke. Separuhnya ada di belakang kata Teteh April juga. Oke, siap. Siap. Oke. Sudah semuanya ada yang tertinggal tidak? Coba Bu Guru cek. Sudah semuanya betul? Oke. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan evaluasinya dengan tertib. Jangan mikirin, aduh nanti aku ngerjainnya gimana ya, bener enggak, tenang aja. Namanya juga belajar, kita berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Yuk, selanjutnya. Oke. Nah, apa nih? Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Apakah kalian merasa senang? Ada yang merasa sedih? Ada yang merasa takut sama Bu Guru? Aduh, Bu Gurunya galak banget. Enggak. Tapi perasaan kalian hari ini apa? Senang. Kita ucapkan sama-sama kalau rasa senang berarti harus disyukuri dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin karena hari ini semuanya merasakan senang. Kenapa senangnya Teh? Karena bisa
belajar, bisa menemukan informasi yang terbaru nih. Mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia hari ini. Selanjutnya, kita akan di pertemuan berikutnya membahas tentang bagaimana sih kita bisa menghemat energi. Ya, sama tadi teksnya sudah dijelaskan. Tapi nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek. Ya, senang tidak nih kira mau praktek? Semangat ya sayang ya. Oke, tadi kita diawali pembelajarannya dengan berdoa. Maka akhir kegiatan pun kita harus berdoa. Oke, siap. Kita berdoa setelah selesai melakukan pembelajaran. Seperti biasa doanya ya. Yang mau istirahat juga. Siap ya? Ya. Berdoa dimulai. Ya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih ya semuanya untuk pembelajaran hari ini.